I'lam, ketahui olehmu bahwa memahami akidah yang 50 yang lagi akan datang itu terhenti memahaminya di atas perkara yang 3. Ya, memahami akaid 50 terhenti di atas 3 perkara. Andai 3 perkara ini tidak tahu, maka akidah yang 50 pun tidak akan ia tahu. Ya, apa 3 perkara tersebut? Al-wajib, wal mustahil, wal jaiz. 3 perkara itu yaitu pertama mengetahui wajib, kedua mengetahui yang mustahil, ketiga mengetahui yang jaiz. Yang kena pegah kan wajib, kan mustahil dan kan jaiz. Ya, yang kena pegah hukum. Ya, memahami akaid yang 50 terhenti di atas memahami 3 hukum akal. Hukum kan wajib, wujub. Hukum kan mustahil, istihalah. Nah, hukum kan jaiz tapi jawaz. Ya, mampakan disebut wajib, mustahil dan jaiz disebut tempat muta'allaqnya, tempat takluknya. Yang dimaksud adalah hukum yang takluk dengannya. Ya, apabila makna wajib dipahami, makna wujub dipahami juga. Apabila makna mustahil dipahami, makna istihalah dipahami juga. Apabila makna jaiz dipahami, makna jawaz juga dipahami. Nah, jadi mengetahui akaid yang 50 terhenti di atas memahami 3 hukum akal. Apabila 3 hukum akal itu tak dipahami, maka akaid yang 50 pun tidak akan dipahami. Mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Nah, tidak akan dipaham kalau tak dipaham 3 hukum akal. Dikarenanya kata Imam Haramain, 3 hukum akal itu diri akal. Orang yang tak pahamnya, orang itu tak berakal, orang gila. Karena terhenti pemahaman akaid di atas 3 hukum akal, maka dijelaskan dulu hukum akal yang 3 itu. Fal wajibu huwallazi la yatasawwaru fil aqli adamu. Ya, aila yusaddiqul aqlu bi adamihi. Maka bermula yang wajib, dianya yang wajib itu alladzi, sesuatu yang tidak ditasawurkan pada akal, ya, yang tidak didapatkan pada akal akan tiadanya yutasawwaru.
La yutasawwaru fil aqli adamuh, tidak didapatkan pada akal itu akan tiadanya. Artinya tidak membenarkan oleh akal dengan tiadanya sesuatu, tiadanya alladzi. Wajib adalah sesuatu yang akal tidak membenarkan akan tiadanya sesuatu itu. Itu makna wajib pada akal, wajib akli, wajib hukum akal. Kalau wajib demikian maknanya, maka wujub maknanya tidak dibenarkan akan tiadanya. Barang yang tak dibenarkan oleh akal akan tiadanya, barang itu wajib. Tidak membenarkan akan tiadanya, itu wujub. Mana contoh seperti mengambil tempat bagi jirim. Artinya mengambilnya jirim benda akan kadar daripada kekosongan. Kalau namanya benda jirim, baik jirim itu jisim atau jirim itu jauhar, kedua-duanya wajib mengambil tempat. Kedua-duanya wajib mengambil tempat. Akal tidak membenarkan adanya jirim, tapi ia tidak mengambil kekosongan. Nah, di mengambil tempat bagi suatu jirim itu wajib pada akal. Allah bukan jirim, maka Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, maka Allah tak bertempat. Ya, jirim itu benda yang mengambil kekosongan. Baik benda itu murakkab, namanya jisim, atau benda itu tak tersusun, tapi dia satu farad yang kecil yang tak mungkin dibagi lagi, namanya jauhar. Ya, kedua-duanya mengambil kekosongan, keduanya mengambil tempat. Ubina icok tempat, ubina kadar jirim, maka sebesar itu ia mengambil kekosongan. Kekosongan itu mauhum. Sebenarnya tidak ada tempat yang kosong, semuanya terisi, tak ada yang kosong. Nah, dia mengatakan kosong itu mauhum. Ya, diwahamkan kosong. Terjalak kosong, sebenarnya tidak kosong. Semua tempat itu terisi. Paling tidak terisi ia dengan udara. Maka dikala benda itu ditempatkan pada tempat tersebut, udara yang ada pada tempat itu bergeser ke sampingnya. Di yang kosong mana pegah itu jalan kosong, je belum tertuju. Nah kosong mana? Karena di jalan itu dipenuhi dengan udara. Maka wate jipluang motor udara geser bine. Karena tiga daplung, tiga ditulak udara bine, memayun debai koko.
Nah, di sebenarnya tidak kosong. Ya. Diwajib pada akal, wajib hukum akal adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal akan tiadanya, seperti mengambil tempat bagi jirim. Artinya jirim mengambil kadar kekosongan. Ya, baik jirim itu tersusun namanya jisim, atau jirim itu tak tersusun namanya jauhar. Allah bukan jirim, maka ia bukan jisim, ia bukan juga jauhar. Maka Allah itu tidak mengambil kekosongan, bahkan mustahil ia bertempat. Maka apabila ada ayat Quran atau hadis Nabi atau perkataan ulama yang membicarakan tentang Allah, yang mengwahamkan Allah itu bertempat, semuanya wajib ditakwilkan. Dan bermula jirim seperti pohon kayu dan seperti batu. Maka bila berkata bagi engkau oleh seorang bahwa pohon kayu itu tak mengambil ia akan tempat daripada bumi, ku contoh sebagai contoh, niscaya pasti tidak membenarkan oleh akalmu dengan demikian. Demikian tak mengambil tempat. Karena mengambilnya pohon kayu akan tempat itu wajib, yang tak membenarkan oleh akal dengan tiadanya mengambil tempat. Ya, pohon kayu itu jirim, jih mubuko, maka wajib ia mengambil tempat. Ya, mengambil tempat, mengambil akan kekosongan. Bila orang berkata ada pohon kayu yang tidak mengambil tempat, pastilah akalmu tak membenarkannya. Kalau akalmu membenarkan, tanda akal lanjut kakai. Mayo akai jet kakai pasti yang terima. Karena itu perkara yang wajib pada akal, tahayut bagi pohon kayu itu wajib. Mengambil tempat bagi pohon kayu itu wajib. Ya, ditanya oleh orang yang bertanya, ya, bukankah dat itu terkaya ia daripada tempat? Bukankah dat itu terkaya daripada tempat? Pohon kayu itu benda, atau dikatakan dat. Dat berdiri sendiri, dia tak berhajat kepada mahal. Bagaimana dikatakan bahwa pohon kayu wajib mengambil akan tempat? Pertanyaan nilai betul. Pertanyaan yang lumpugot, permasalahan ji betul. Jid ke masalah.
Nah, pada membicarakan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maknanya? Maknanya tidak berhajat ia kepada mahal dan tidak berhajat ia kepada mukhassis. Zat Allah tak berhajat kepada kedua-duanya. Sifat Allah berdiri pada zat, tak berhajat kepada mukhassis, berdiri ia pada zat. Tak beradab bila dikatakan sifat Allah. Tak berhajat kepada mukhassis, tapi berhajat ia kepada zat tempat ia berdiri. Bahasa yang demikian kurang adab dengan Allah. Bahasanya yang ketulis dalam tauhid, zat Allah tak berhajat kepada mukhassis, tak berhajat kepada mahal. Sifat Allah tak berhajat kepada mukhassis, berdiri ia pada zat. Adapun zat bahru, berhajat ia kepada mukhassis, tak berhajat ia kepada mahal. Adapun sifat bahru, berhajat ia kepada mukhassis, berhajat ia kepada mahal. Yang jadi persoalan zat bahru. Zat bahru berhajat ia kepada mukhassis, tak berhajat ia kepada mahal. Nyau boh menyonyo pakiban hinau bak kayenyan zat bahru, ia mesti mengambil akan mahal. Tak menerima oleh akal, pohon kayu tak mengambil akan tempat. Wajib pohon kayu itu mengambil tempat daripada bumi atau lainnya, daripada kekosongan. Ya, kalau dia wajib mengambil tempat, ya, bukankah ia berhajat kepada tempat? Ya, kalau ia berhajat kepada tempat, bagaimana dengan yang ditulis pada pembahasan qiyamuhu binafsih, bahwa zat bahru tak berhajat kepada mahal? Wajib mengambil akan mahal. Bang Musyah. Ya. Apakah hana berbenturan? Jawab tidak. Wujud hana hidih, lagi hidih, hino lagi hino. Artinya pembicaraan dengan pembicaraannya berbeda. Di sana dibicarakan untuk tahqiq wujudnya, ia tak berhajat kepada benda yang lain. Di sini bukan bicara wujudnya, tapi di sini membicarakan bahwa ia bertempat pada yang lain. Dia tetap mengambil kekosongan. Ya, bukan dari sekira-kira untuk wujudnya, tapi setelah dia wujud,
dia mengambil akan tempat. Di sana bicaranya sah wujud atau tidak. Kesah wujud benda hana perle benda lain. Ya. Nyan bicara hidih, nyo hino penyan yang geberah. Setelah benda itu diwujudkan, adakah ia tak mengambil kekosongan? Jawab tidak. Nah, setelah ia ada, dia wajib mengambil kekosongan. Ia wajib mengambil tempat. Maka hana berbenturan.